Impact Nation. Selamat datang di Impact Nation. Ini bagian dari Impact First. Jadi kita akan membuat konten produktif untuk sharing-sharing bersama business owner atau profesional yang aktif di bidangnya. Hari ini kita punya beberapa segmen, yaitu Amplifying Success, ngerti cara main, dan Grow Club untuk aplikasi secara offline. Di hari ini kita akan ketemu sama Pak Susanto Apin, biasa teman dekat saya. Beliau di Human Care Consulting, ini ahlinya person ya, jadi dia biasa handle banyak tentang pengukuran, psikotes, dan lain-lain. Kita akan bicara lebih jelas dengan Pak Apin hari ini, dan mungkin kita dapat banyak inspirasi dan trik untuk sukses seperti Pak Apin. Oke, welcome bro. Thank you for having me here. Oke, Pak Apin, mungkin boleh dijelaskan dong tentang kesibukannya sekarang and your business. Silakan. Sekarang saya fokusnya di Human Care Consulting dan juga di company Care Technology. Itu pengembangan strategi-nya. Gitu. Jadi fokusnya ke membantu human insights di HR dan juga AI automation. Jadi percepatan supaya para HR itu memiliki kebutuhan terkait dengan manpower-nya, punya tim yang bagus untuk membantu kita dan juga pemikiran dari rekomendasi. Oke, sudah berapa lama bisnisnya? Dari 2017. Oke, dan udah berdampak atau membantu berapa banyak orang? Sekarang kan punya data itu sekitar 2 juta data dan juga membantu untuk hundreds of company membantu terkait dengan rekrutmen, promosi dan juga profiling dari sisi staff and scientist level. Apa yang membuat human care berbeda dengan konsultan lain atau bahkan pengujian lain? Kami company yang mau repot. Gimana tuh repot? Jadi kalau mereka butuh A, dan usahakan A sampai ke hal di dalam mereka. Jadi apa sih sebenarnya? Mungkin sekedar rekrutmen, tapi sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya? Dan jalannya apa? Kami dalami sampai mereka puasnya tuh max gitu. Jadi kita punya tim psikolog juga, punya tim operasional yang gali lebih dalam dan kebutuhan mereka. Jadi kalau boleh mereka minta jalan 1 mil, kita berikan sama semua. Wow. Unik dan banyak perusahaan besar ya di Indonesia ya pada pakai human care ya. Sekarang berapa tahun berarti? Berapa? Ini tahun ke 8-9. Hampir 10 tahun ya, hampir 1 dekade ya. Lagi rame nih Pak Apin, discussion tentang pewaris atau perintis. Where are you? Dan apa definisi perintis dan pewaris menurut Pak Apin? Kalau kita ngomongin pewaris, berarti kan satu generasi, gitu ya. Kalau kita memperintis kan kita menciptakan orang yang siap dari kita juga, dan dia nggak harus satu lain. Ya, saya lebih cenderungnya mau dua-duanya juga nggak masalah. Karena sekarang kan cukup banyak juga yang pewaris juga. Tapi ini adalah apakah dia siap dan secara mindset, siap dan secara kompetensi. Secara potensi mereka itu yang kami bangun sebenarnya. Jadi manpower itu atau orang-orang yang kritikal itu perlu dibentuk, bukan dicari. Interesting. One of my mentor pernah bilang there is 3 stage dari usaha itu sendiri. 0 to 1 itu fase started. 1 to 10 itu dari 1 customer sampai ke 10 customer, ini fase growth biasanya. Dan 10 to 1000, ini fase sustain, bisnis sudah berjalan dan lain-lain. Still relating on pewaris atau perintis gitu ya. Mungkin nanti akan jelaskan lebih lanjut oleh Pak Apin, tapi di mana stage human care sekarang? Di fase mana? Kalau kami bukan di 0 to 1, dari 1 to 10 sudah enggak lagi, mungkin 10 to 1000. Fase sustain ya? Karena kami lagi membangun juga dari sisi klien sudah puas dan
dilihat dari existing klien kami mau require-kan klien-klien baru. Jadi bukan marketing kami saja, tapi juga existing klien. Jadi juga fully satisfied dengan service kami dan kita klien lain. Dan juga ada automation-nya, akhirnya juga yang bisa go global. Referral base, oke. Boleh cerita sedikit Pak tentang how to start a business ya, your experience. Mungkin juga cerita sedikit tentang background gitu ya, apakah background pendidikan atau background lingkungan juga ikut mendukung dan lain-lain. Saya mulai dari ilmu psikologi sebenarnya. Oke. Jadi dan psikologi itu sebagai helper ya, memang selain itu. Dan saya melihat dari dunia industri itu tuh belum begitu memaksimalkan ilmu psikologi. Oke. Mereka yang sekedar melihat angka. Oh iya orang ini perform angka doang, tapi nggak memaknai sebagai person. Gitu. Bahwa maknakan angka sebagai rasa. Apa sih yang dirasakan oleh si karyawan ini? Apa sih cara mengembangkan mereka seperti apa? Ini yang belum dilihat. Kami membawa ACC ini ke arah yang lebih jauh lagi. Nggak cuma sekedar nilai, tapi juga maknai nilai itu semua. Dari psikologi, kami membangun data analytics dengan bantuan AI juga untuk melihat apa yang beyond of the numbers. Oke. Itu memajukan psikologi sama teknologi. Oke. Tapi mulai bisnis ini bersama partner atau mungkin sendiri atau gimana? Saya bangun dengan istri. Oke. Dengan bangun partner istri. Kami mulai dengan kecil ya, sederhana kecil. Kami mau rugi. Oh, Gitu. Jadi bersedia tuh rugi, yang penting kalian puas dulu. Itu yang perdana. Itu yang kayaknya semua entrepreneur pasti memiliki mindset yang penting kalian puas dulu. Nggak mungkin yang penting kita untung dulu, itu nggak ada. Nah, kemudian dari sana kami lihat apa sih banyak apa sih yang menjadi blockers mereka, apa yang menjadi hambatan untuk mereka bertumbuh lagi itu si klien. Yang membangun step-step dari sana. First step adalah trust. Dan dulu kami memberikan delivery kalian lebih bagus daripada kami dan lebih cepat. Jadi sudah melakukan strategi dari sana dan memikirkan gimana kalau dibuat dulunya offline. Jadi orang melakukan assessment secara offline dan kredensial. Kami memikirkan bagaimana kalau kita bentuknya online. Jadi kita memudahkan dari sisi user sebenarnya. Kalau offline kan butuh waktu, orang datang, mereka datang menaiki transportasi, kemudian gain tes. Sekarang how about mereka dari rumah aja atau dari kantor mereka kemudian tes. Jauh sebelum pandemi kami sudah bikin. Oke. Starting dari waktu pacaran atau after marriage baru starting the business? Waktu marriage. Waktu married, oke. After married langsung. Tapi sebelum marriage-nya udah bahas dulu apa yang jadi goal, apa menjadi your dream apa sih? Biasanya kami membangun lah akhirnya company ini dimulai dengan dream kami itu mau memberikan dampak dengan industri kepada orang. Maksudnya industri. Oke. That's the why ya. Kenapa mulai bisnisnya? Untuk sebelum buat bisnis profesional dulu. Yes, benar. Saya dulu ada bisa juga psikolog juga membantu dari sisi konseling, psikologi dan memahami ilmu jiwa dulu di dalam. Kenapa sih orang memiliki masalah mental? How to bukan solve ya, bukan cure, tapi help them cope with. Saat mulai awal apa kendala utamanya? Modal kah, klien kah, atau employee? Sebenarnya kan awal mulai employee nomor 2 ya. Self-employed. Benar. Kemudian kalau masalah modal, kan mulai dari kecil dulu, no problem, start small. Mungkin problem mungkin dari kliennya. Mungkin kita butuhin banyak klien, tapi ini ya Bang, Tuhan ya. Jadi atau yang Maha Kuasa tuh kan dia memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan kami. Jadi start small, kemudian lama-lama besar. Jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung dikasih gede sekali. Semua harus Tuhan. Oke. Berapa lama fase self-employed tadi sampai akhirnya 2 tahun. 2 tahun. Apa turning point-nya yang ngebuat puff gitu? Cepat gimana?
semua itu mulai dari step by step. Jadi Hmm. pengen bangun dari kecil, kemudian kepikiran kayak kalian butuhnya ini deh. Kami sediakan sampai ke tahap kayaknya online masuk itu kayak wajib kami mulai. Oke. Saya mulai dengan tidak belajar sendiri coding ya, kemudian dari sana booming sebelum pandemi, pas pandemi peninfluencer ya. Semua klien besar mulai nyari asesmen online, habis dari itu dengan tahun sebelumnya. Oke, interesting. Jadi buat tools ya, buat tools dan lain-lain. Oke, tadi kita bicara tentang bedanya human care dengan yang lain. Kalau saya tanya, apa bedanya Pak Apin Susanto sama founders lain? Habits apa yang ngebuat Pak Apin punya determinasi, punya konsistensi dan lain-lain? Kami itu saya sendiri itu kurang tidur. Kami mikirin bisnis, mikirin terkait dengan pengembangan, mikirin mengenai disrupsi, mengenai apa sih yang saya pertamakan lagi buat satisfy klien kami. Mulai dengan AI, mulai dengan apa sih yang kita butuhkan lagi, FGD kita lakukan, kemudian mulai banyak baca, mulai lihat fenomena yang ada. Itu bahkan satu subuh dua subuh di work balance itu kayaknya Bukan. Necessary ya, sebenarnya. Luxury ya. sering. Yeah, okay. Work-life balance is luxury. Interesting. Okay. Yeah. Habit, what kind of habits yang biasanya atau are you morning person? Apa yang dilakukan setiap pagi? Ya. Setiap pagi itu berenang pasti. Oke. Jadi, harus hard habit ya. Ya. Berenang sekitar setengah jam lah berenang Oke. per harinya. Kemudian itu baru mulai sehari-hari. Ya. Sama anak dulu. Nah, saya punya 2 anak. 3 tahun, 1 lagi 9 bulan. Jadi harus family man juga di sana. Kemudian dari sana baru mulai kita sampai malam sih jam 8 jam 9 dari kantor pulang ketemu baru kerja lagi. Oke. Itu yang membuat konsisten ya. Yes. Iya. Dan di malam itu saya memikirkan yang pasti. Oke, kita ada pertanyaan nih, interaksi ya, yang masuk ke Impact Nation. Pertanyaan dari Rofi, 26 tahun. Bagaimana cara menjaga motivasi saat menghadapi tim yang burnout? Nah ini kan kayaknya mostly Gen Z dan teman-teman nih high speed tapi burnout. Gimana cara Pak Apin menyikapi itu? Burnout itu kan state ya, Ya. dimana udah kejadian. Ya. Jadi kita perlu lihat sebenarnya body saya itu yang sebenarnya sebelum burnout kita kenali dulu. Kayaknya ada kelelahan lah, lebih atau mindset yang merasa kayak ini berat, ini susah. Ini kita kenali dulu sebelum terjadi burnout. Nah, once kejadian, kita perlu namanya step untuk start dulu. Ini sama kayak mesin. Kayak dipompa terus sampai akhirnya heating gitu ya, itu kan turun gitu. Nah ini yang kita perlu jaga. Ada namanya unsur value. Jadi manusia punya value, punya nilai yang dianggap penting. Jadi apa yang dianggap penting itu perlu dikenali oleh si karyawannya. Maka kalau dia bisa diakses juga dengan work value assessment. Tingkat tertinggi value-nya itu yang membuat dia menjadi istimewa. Kenali tiga yang kamu itu lalu feeding yourself dengan value. Kalau enggak, kamu kan jadi mesin yang terus hitting terus. Jadi nggak akan bisa berkembang sebenarnya. Karena sudah masuk ke fase fatigue. So it's okay to take rest ya. Mindsetnya long run gitu. Nggak usah buru-buru. Istirahat boleh, jangan sampai berhenti gitu ya. Benar. Dan ya sebenarnya istirahat ya harus strategi juga. Jadi istirahat tapi ini harus value apa yang harus saya kembangin lagi, harus saya feeling lagi. Nah, ini menarik banget ya. Salah satunya biasanya sekarang mostly ya teman-teman startup founders atau teman-teman business owner itu juga realize kalau mereka tuh butuh tools yang membantu mereka. Kalau dari Pak Apin tadi ya, untuk productivity dan lain-lain ada tools
atau media khusus nggak sih yang biasa dipakai nih biar produktif atau nambahin daya tahan misalnya? Ya, yang pertama itu kita lihat dari sisi intelligence. Yes. Jadi jangan sampai kita rekrut orang yang tinggi tapi sebenarnya pas dikasih briefing nggak paham gitu. Masalahnya di sisi intelijensinya itu pernah desain dulu. Kalau sudah masuk ya udah di profile, kemudian diberikan tugas-tugas yang jangan yang terlalu abstrak. Kasih tugas sederhana konkret. Yang kedua adalah dari sisi value mereka. Apa yang mereka anggap penting itu harus dikenali karena untuk memotivasi mereka kita harus tahu apa yang mereka penting. Yang pribadi dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga baru goal style mereka seperti apa? Apa cara untuk bisa komitmen seperti apa? Kita tidak perlu tahu dia jadi itu. Jadi kalau mau disimpulkan kayak kan yang paling pintar yang kita cari. Yang paling gampang paham. Itu yang nyambung. Dia yang nyambung lah yang menarik. Oke, menarik. Tapi udah banyak banget sampel karakter person ya. Ada ini nggak sih karakteristik yang biasanya dia punya grit yang tinggi? Kalau bahasanya kalau teman-teman business owner mau cari partner atau cari key person, what kind of karakteristik sih yang biasanya dibutuhkan atau dicari yang harusnya kita punya di setiap divisi? Nah, ini menariknya setelah sekian lama kami berani. Setiap divisi, setiap company punya kebutuhan berbeda-beda. Ya. Terakhir kan asas satu VP di company. Di company itu dia tidak akan perform. Kami sudah lihat hasil tesnya, hasil penelitiannya, kompetensinya itu nggak bisa di culture company A ini. Tapi kami tahu bahwa kalau di company B, dia bisa perform well, bahkan bisa influence di sana. Dan ini culture itu sendiri punya nuansa yang sangat kritikal gitu ya untuk si karyawan ini masuk. Itu kenapa maintain dan attract top talent itu dilihat dari culture. Jadi setiap company, setiap divisi, bahkan contohnya dengan divisi juga punya rasa yang beda. Oke. Jadi nggak ada winning formula atau satu karakter champion yang tetap adjust by culture dan every company beda-beda. Benar. Dan yang bisa paling dijaga adalah kita perlu tahu apa value mereka, apa yang mereka anggap penting, dan sikap kerja mereka seperti apa dalam bekerja. Dan kalau kita sudah akses, kemudian bisa di profile secara agregat, we can know, oh ternyata divisi sales kayak gini orangnya. Dan ketika dia nggak perform, dia lihat nggak perform. Yes. Ada apa di sini? By data telepon, kita dengan sekejap kita tahu, oh ini masalahnya di achievement mereka tadi. Gitu. Wah, berarti kita dapat bantuan di sini. Apa misal kita profile mereka, kemudian kita pindahkan ke lain, atau training mereka. Sekarang masalah ini, matter of time sebenarnya. Seperti ini, butuh waktu, atau sesuatu. Banyak business owner yang lupa ya, kalau bisnis itu all about people ya. Nah, partnernya kita itu orang, customer kita orang, terus juga bahkan tim kita juga orang gitu ya, atau person. Dan itu ternyata tadi ya, very unique, every karakteristik itu nggak ada yang pattern yang pasti sama, tergantung culture dan yang lain. Menarik banget. That's why kita butuh sebenarnya tes uji tadi ya, psikotes atau bahkan konsultan kayak Given Care untuk tahu sebenarnya mana karakteristik paling cocok di bisnis kita. Oke. Mungkin sedikit lagi Pak Apin, pengen tahu dong your benchmark atau mungkin idola atau bahkan quotes from film atau buku yang paling disukain deh, yang ngebentuk kira-kira ini inspiring Pak Apin untuk keep growing atau bahkan jalanin Human Care. Saya udah terus ya dari awal ya. Yes. Jadi kita nyari sebenarnya. Yang kita tadi adalah kita bentuk semakin. If you want to go faster, you go alone. If you go further, go together. Wow. Oke. Nah, mungkin kalau apa harapan kita udah masuk ke ujung discussion nih. Apa harapan Apin ya terkait Human Care atau mungkin industri yang sekarang ya banyak banget yang
jobless atau bahkan bingung untuk cari kerja, apakah semua orang harus jadi entrepreneur atau enggak? Boleh disampaikan harapan Pak Apin nih terkait industri ini. Semua orang itu hebat pada waktunya. Dan dia sudah ada potensi untuk hebat. Ya. Sekarang kita carilah potensi ini. Oke. Kalau dia memang dia cocoknya di akhir, ya lah. Apa cocoknya di industri mining. Jadi kita kenali dulu potensi kita. Ya. Yang paling baik yang mana? Sesuai dengan kemampuan dia, potensi dan potensi dia. Inilah dia yang salah. Kalau kamu di company satu tempat, ya kok nggak perform ya? Kok nggak oke ya? Yes. Don't reset. Gitu. Ya. Jangan ragu bahwa kayaknya saya bukan di sini kan. Kenali dulu potensimu, bergerak ke sana. Dan nggak semua orang harus jadi entrepreneur. Gitu ya. Ya. Jadi profesional, jadi terbaik di bidangnya. Itu yang penting maknai dirimu bahwa kamu bukan salah. Kamu belum menemukan yang terbaik. Jadi kalau sudah yang terbaik, maka kenali dan kembangin nanti itu. Thank you so much. Be the best version of you ya. Yes. Dan untuk tahu the best version of you ya tentunya harus tes dulu, cari tahu dulu. Jangan-jangan kita juga bias nih, kita berpikirnya passion. Anak sekarang kan suka banget bilang passion. Oke. Pak Apin, boleh dong. Banyak orang tuh punya banyak minat, Oke. ya, banyak maunya. Mau. Yang bahaya adalah, gue mau gini. Secara apa? Intelektualnya atau habit yang tidak dia bentuk gitu. Atau background circle ya, family juga berpengaruh juga. Pengaruh sebagai bagian dari Support system. sistem dia. Gitu. Kita harus punya dua hal ini, mampu dan mau. Oke. Interesting tadi ya. Nanti bakal lebih panjang lagi nih. Orang bilang tidak punya privilege, itu juga kadang privilege sendiri. Karena mungkin lebih luas ya. Tadi ya, kita punya teman beberapa yang second or third generation, mereka strict sama family rules dan lain-lain. Mereka punya privilege, tapi juga kadang jadi penghambat. Atau tadi dia punya privilege, jangan-jangan itu juga privilege sendiri. It's really interesting, Pak Apin. Kalau boleh tahu, gimana caranya teman-teman Impact Nation bisa reach out Pak Apin? Oke, kami ada di website juga humancareconsulting.com atau Oke. LinkedIn Humancare Consulting, atau bisa juga kontak kami di sini. Oke, thank you Impact Nation. Terima kasih banyak ya Pak Apin atas waktunya. Ini suatu kehormatan ya kita bisa discussion lebih serius. Biasanya kita ngobrol santai. Oke, teman-teman Impact Nation, kita belajar banyak kali ini dan kita pastikan kalau ilmu ini nggak cuma kita pakai sendiri, dan apa yang kita dengar itu juga berarti hal yang mungkin bisa kita implement ke diri kita atau bahkan ke lingkungan kita. Keep impacting di Impact Nation dan terus ikutin di Impact First. Thank you.